Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Ibrahim dengan NIM H0221078. Di sini saya akan menjawab persoalan nomor 1 menggunakan aplikasi SPSS. Karena dalam persoalan itu penelitian dilakukan di rumah kaca, maka yang digunakan adalah RALF. Mengapa faktorial? Karena perlakuan yang digunakan memiliki dua variabel. Untuk tabelnya kita buat ke dalam Excel. Di sini yang sudah saya tuliskan untuk datanya dalam Excel untuk menyingkat waktu. Kemudian kita langsung ke aplikasi SPSS. Di aplikasi SPSS kita pertama kali yang kita lakukan adalah menulis variabel. Pertama ada dosis pupuk, terus dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, ulangan, pH, tersedia total, dan produksi kacang tanah. Untuk tag kita pakai string untuk dosis pupuknya. Terus untuk label sesuai dengan keterangan. Ada untuk value, ada dosis pupuk CaCO3 kita tuliskan 1 untuk K0, 2 untuk K1, 3 untuk K2. Untuk ulangan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Untuk dosis pupuk fosfat 1 untuk P0, 2 untuk P1, 3 P2. Untuk dependent variabelnya kita ubah misalnya ke scale semua, yang lainnya tetap nominal. Kemudian langsung ke data view. Untuk data view kita masukkan data dari Excel tadi. Kita bisa lakukan kopas, tapi di sini datanya udah saya masukkan untuk menyingkat waktu. Kita bisa langsung ke analisis data. Untuk soalnya ada uji ragam, korelasi, dan kesimpulan. Kita langsung ke uji ragam. Untuk uji ragam kita langsung klik analyze, jendela linear model, invariate. Kita masukkan dependent variabelnya. Yang pertama ada pH tanah, terus kita masukkan fix faktornya, dosis pupuk. Untuk ulangan tidak kita masukkan karena ini merupakan RALF. Terus klik model, kita filter, kita masukkan semua sama interaksinya, continue, post hoc, kita masukkan semua. Kita centang yang LSD dan Duncan, continue, means, overall. Untuk option kita centang deskriptif, kita klik OK. Terus langsung kita ke output. Nah, kita langsung ke uji ANOVA-nya. Pada uji ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, dan dosis pupuk interaksi keduanya memiliki nilai signifikasi di bawah 0,01, yaitu sangat signifikan. Kemudian untuk uji lanjutnya sebagai berikut. pH tanah dengan perlakuan dosis pupuk CaCO3 memiliki hubungan sebagai berikut. Yang pertama, untuk perlakuan K0 dengan K1 berbeda nyata. K0 dan K2 juga berbeda nyata. Dapat dikatakan setiap perlakuan berbeda nyata. Kemudian untuk pH tanah dengan dosis pupuk fosfat pada perlakuan P0 dan P2 tidak berbeda nyata, tetapi keduanya berbeda nyata dengan perlakuan 1. Kemudian kita lanjut ke dependent variable yang lain.
lagi, analyze, general linear model, univariate. Yang pH tanah kita ganti ke P tersedia. Model tetap, Post-hoc tetap, image overall, option tetap deskriptif. Kita langsung ke uji ragamnya. Nah, untuk tersedia perlakuan dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, dan interaksi keduanya memiliki nilai signifikasi di bawah 0,01 atau sangat signifikan. Terus langsung ke uji lanjutnya. Untuk tersedia dengan dosis pupuk CaCO3 pada perlakuan K0 berbeda nyata dengan perlakuan K1. Perlakuan K0 juga berbeda nyata dengan K2. Jadi dikatakan setiap perlakuan berbeda nyata. Dapat dinotasikan K0 sebagai A, K1 sebagai B, K2 sebagai C. Lanjut ke P tersedia dengan dosis pupuk fosfat. Pada dosis pupuk fosfat ini P0 berbeda nyata dengan P2 dan P1. P2 dan P1 tidak berbeda nyata. Jadi dapat dinotasikan P0 sebagai A, P2 dan P1 sebagai B. Terus kita lanjut ke uji dependent variable yang lain. Klik analyze, general linear model, univariate. Untuk P tersedia kita keluarkan, kita masukkan yang total. Untuk means kita overall, continue, oke. Kita langsung ke uji ANOVA-nya. Nah, untuk uji ANOVA pada N total dengan dosis pupuk CaCO3, dosis pupuk fosfat, dan interaksi keduanya memiliki nilai signifikasi di bawah 0,01 atau sangat signifikan. Langsung ke uji lanjutnya. Ketika perlakuan berbeda nyata dapat dinotasikan dengan K0 sebagai A, K1B, K2 C. Terus untuk N total dengan perlakuan dosis pupuk CaCO3. Selanjutnya ada N total dengan dosis pupuk fosfat. Dapat lihat dalam tabel perlakuan P0 berbeda nyata dengan P1 dan P2. Perlakuan P1 tidak berbeda nyata dengan P2. Dapat dinotasikan P0 sebagai A, P1 dan P2 sebagai B. Kemudian kita lanjut ke dependent variable terakhir. General linear model, univariate, N total kita keluarkan, kita ganti ke produksi kacang tanah. Klik means overall, continue, oke. Kita langsung ke uji ANOVA-nya. Pada produksi kacang tanah ini dosis pupuk CaCO3 memiliki nilai signifikasi di bawah 0,01 atau sangat signifikan. Untuk dosis pupuk fosfat memiliki nilai di atas 0,05, maka data dapat dikatakan tidak signifikan. Terus untuk interaksi keduanya sangat signifikan, masih di bawah 0,01 yaitu 0,05. Terus kita langsung ke uji lanjut. Untuk produksi kacang tanah dengan dosis pupuk CaCO3 K0 dan K1 tidak berbeda nyata. K0 K1 dengan K2 berbeda nyata, jadi dapat dinotasikan K0 sebagai A, K1 sebagai A, K2 sebagai B. Terus untuk produksi kacang tanah dengan dosis pupuk fosfat, ketika perlakuan tidak berbeda nyata, hal ini telah ditunjukkan pada tabel ANOVA yang nilai signifikasinya di atas 0,05. Untuk uji lanjut interaksi antara keduanya tidak bisa ditampilkan pada SPSS, mungkin karena belum support.
Setelah ini lanjut ke korelasi antara keempat dependent variable. Kembali, caranya juga klik analyze, klik correlate, bivariate. Kita masukkan dependent variabelnya. Untuk correlation coefficient kita pilih Pearson total, kita klik OK. Di sini terlihat korelasi antara keempat faktor atau keempat parameter. Yang pertama ada pH tanah dengan pH tanah sama karena juga saling berhubungan. pH tanah dengan tersedia memiliki korelasi positif dengan tanda bintang 2 yang berarti berkorelasi kuat. Perlu diketahui untuk korelasi semakin mendekati angka 1 maka korelasi akan semakin kuat. Untuk pH tanah dengan N total memiliki korelasi positif sangat signifikan ditandai dengan bintang 2. pH tanah dengan produksi kacang tanah memiliki korelasi positif juga ditandai dengan bintang 2 sangat signifikan. Kemudian untuk P tersedia dengan pH tanah memiliki korelasi positif sangat signifikan bintang 2. P tersedia dengan N total korelasi positif sangat signifikan. P tersedia dengan produksi kacang tanah korelasi positif sangat signifikan. N total dengan pH tanah korelasi positif sangat signifikan. N total dengan P tersedia korelasi positif sangat signifikan, dan N total dengan produksi kacang tanah korelasi positif sangat signifikan. Terus produksi kacang tanah dengan pH tanah juga positif sangat signifikan. Produksi kacang tanah tersedia positif sangat signifikan. Produksi kacang tanah dengan N total juga positif sangat signifikan. Mungkin untuk soal nomor 1 sampai di situ. Jadi dapat dikatakan hubungan keempat parameter ini berkorelasi positif kuat, sangat kuat karena ditandai dengan bintang 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dan kita hapus saja ini. Nah, untuk soal nomor 2, seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok, maka ini RAK. Terus karena terdapat 2 faktor maka dapat dikatakan faktorial. Langkah pertama kita membuat tabel pada Excel. Dari tabel di sini. Untuk itu saya sudah membuat datanya dalam bentuk tabel untuk mempersingkat waktu. Kemudian kita langsung ke SPSS. Kita ulangi lagi untuk menulis variabelnya seperti soal pertama tadi. Untuk dulu saya tuliskan untuk mempersingkat waktu. Untuk data juga sudah saya tuliskan hasil dari pemindahan data di Excel. Terus kita langsung ke persoalan. Di sini juga ditanyain uji ragam, korelasi dan kesimpulan. Saja kita untuk uji ragam kita analyze general linear model, univariate. Kita masukkan dependent variable ada tinggi tanaman. Untuk fix factor ulangan dimasukkan karena ini kaitannya dengan RAKF atau kelompok. Jadi ada faktor ulangan atau blok. Terus untuk model seperti berikut, dimasukkan semua, dan interaksi kedua faktor yang dosis, pupuk, dan kelator. Continue. Kosok dimasukkan semua, LSD dan dunkan dicentang,
means overall. Untuk option deskriptif, terus ini kita urutnya saja dari PH, klik OK, terus kita langsung ke output. Kita langsung ke uji ragamnya. Nah, untuk uji ragam dapat dilihat untuk dosis pupuk nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, jadi tidak signifikan. Kelator juga di atas 0,05, interaksi keduanya juga di atas 0,05, ulangan juga di atas 0,05, maka semuanya terhadap pH tidak signifikan. Langsung ke uji lanjutnya. Untuk uji lanjut pH dengan dosis pupuk, untuk pupuk anorganik tidak berbeda nyata dengan perlakuan pupuk anorganik plus organik. Pupuk anorganik plus organik tidak berbeda nyata dengan tanpa pupuk. Pupuk anorganik dengan tanpa pupuk berbeda nyata. Jadi dapat dinotasikan pupuk anorganik A, pupuk anorganik plus organik AB, tanpa pupuk B. Terus kita ke uji lanjut yang pH dengan kelator. Ketiganya tidak berbeda nyata. Kita dapatkan satu notasi yaitu A. Untuk ulangan juga keempat ulangan tidak berbeda nyata, satu notasi. Untuk interaksi antara kedua faktor tidak dapat ditampilkan oleh SPSS. Kemudian kita lanjut ke dependent variable berikutnya. Klik analyze, general linear model, invariate, kita ganti pH dengan bahan organik. Means overall, continue, OK. Kita langsung ke uji ANOVA-nya. Di sini terlihat untuk dosis pupuk memiliki nilai 0,010, lebih kecil atau sama dengan lebih kecil dari 0,05, sama dengan 0,01, jadi dapat dikatakan sangat signifikan. Untuk kelator nilainya 0,012 signifikan. Untuk interaksi keduanya nilainya 0,01 sangat signifikan. Untuk ulangan tidak signifikan karena nilainya di atas 0,05. Kita langsung ke uji lanjutnya. Untuk bahan organik dengan dosis pupuk, perlakuan tanpa pupuk dengan pupuk organik plus pupuk anorganik plus organik tidak berbeda nyata. Tanpa pupuk dengan pupuk anorganik berbeda nyata. Pupuk anorganik plus organik tidak berbeda nyata. Dapat dinotasikan tanpa pupuk A, pupuk anorganik plus organik AB, pupuk anorganik B. Terus untuk bahan organik dan kelator, tanpa kelator berbeda nyata dengan isolat bakteri dan pupuk kompos. Isolat bakteri dan pupuk kompos tidak berbeda nyata. Jadi dinotasikan tanpa kelator A, isolat bakteri dan pupuk kompos B. Kemudian untuk bahan organik dan ulangan, keempat ulangan tidak berbeda nyata. Dan jadi dapat dinotasikan semuanya bernilai A. Kemudian lanjut ke dependent variable selanjutnya. Analyze, general linear model, invariate. Kita keluarkan dulu. Kita ganti ke KTK. Means overall, continue, OK. Kita langsung ke
uji ANOVA. Untuk uji ANOVA, dependent variable KTK dengan sort of variannya dosis pupuk memiliki nilai signifikasi 0,01 sangat signifikan, relator 0,006 sangat signifikan, interaksi keduanya juga sangat signifikan 0,010. Untuk ulangan tidak signifikan karena di atas 0,05. Langsung ke uji lanjutnya, KTK dengan dosis pupuk tanpa pupuk berbeda nyata dengan pupuk anorganik plus organik dan pupuk anorganik saja. Pupuk anorganik plus organik dengan pupuk anorganik saja tidak berbeda nyata. Dapat dinotasikan tanpa pupuk A dan pupuk anorganik plus organik dengan pupuk anorganik B. Selanjutnya ada KTK dengan kelator. Untuk yang tanpa kelator berbeda nyata dengan pupuk kompos dan isolat bakteri. Jadi dapat dinotasikan tanpa kelator A, pupuk kompos dan isolat bakteri B. Kemudian untuk ulangan, keempat ulangan tidak berbeda nyata. Jadi dapat dinotasikan semuanya A. Terus kemudian kita lanjut ke dependent variable terakhir, yaitu tinggi tanaman. Kita keluarkan KTK, kita ganti ke tinggi tanaman. Means overall continue, kita klik OK. Nah, untuk ini kita langsung ke uji ragamnya atau uji ANOVA. Untuk dosis pupuk, untuk tinggi tanaman dengan dosis pupuk sangat signifikan, kurang dari 0,01, yaitu 0,02. Terus untuk kelator ini tidak signifikan karena nilainya lebih dari 0,05, yaitu 0,07. Interaksi keduanya juga tidak signifikan karena di atas 0,05. Ulangan juga tidak signifikan. Lanjut ke uji lanjutnya. Untuk dosis pupuk, tinggi tanaman dengan dosis pupuk tanpa pupuk tidak berbeda nyata dengan pupuk anorganik plus organik. Pupuk anorganik berbeda nyata dengan tanpa pupuk dan pupuk anorganik plus organik. Jadi dapat dinotasikan untuk tanpa pupuk dan pupuk anorganik plus organik sebagai A, pupuk anorganik sebagai B. Selanjutnya ke tinggi tanaman dengan kelator. Perlakuan isolat bakteri dengan tanpa kelator tidak berbeda nyata. Tanpa kelator dengan pupuk kompos tidak berbeda nyata. Isolat bakteri dengan pupuk kompos berbeda nyata. Jadi dapat dinotasikan isolat bakteri A tanpa kelator AB, pupuk kompos B. Kemudian kita ke ulangan. Untuk uji lanjutnya, keempat ulangan tidak berbeda nyata. Jadi dapat dinotasikan keempatnya A. Karena sudah dependent variable terakhir, kita lanjutkan ke korelasi antara keempat parameter. Analyze, correlate, bivariate. Kita masukkan ke 4 parameter. Korelasi coefficient Pearson, tes signifikan tutil. Kita klik OK. Untuk korelasi pH dengan pH karena sama nilainya 1. Untuk pH dengan bahan organik memiliki korelasi negatif, tidak signifikan. pH dengan KTK korelasi positif tapi tidak signifikan. pH dengan tinggi tanaman korelasi negatif, tidak signifikan. Bahan organik dengan pH korelasi negatif, tidak signifikan. Bahan organik dengan KTK memiliki korelasi positif sangat signifikan karena mendekati 1. Bahan organik dengan tinggi tanaman korelasi negatif, tidak signifikan. Untuk KTK dengan pH korelasi positif, tidak signifikan. Untuk KTK dengan bahan organik korelasi positif sangat signifikan. Untuk KTK dengan tinggi tanaman korelasi positif tidak signifikan.
Untuk tinggi tanaman dengan pH memiliki korelasi negatif, tidak signifikan. Tinggi tanaman dengan bahan organik korelasi negatif, tidak signifikan. Tinggi tanaman dengan KTK korelasi positif, tidak signifikan. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal nomor 1 dan 2 menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya dilanjutkan dengan menggunakan aplikasi RStudio. Kemudian lanjut ke penggunaan aplikasi RStudio. Langkah yang pertama adalah mengimpor data dari Excel. Itu bisa dilakukan dengan mengklik import dataset di sini, Excel, untuk mencari. Kita pilih tunggu sebentar. Untuk name bisa kita ganti RALF, terus ini juga yang terkait. Untuk range kita lihat pada Excelnya A1 sampai G37. Kalau sudah nanti ditekan import. Mengapa ini nggak saya tekan? Karena untuk file sudah saya import terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. File yang telah diimport dapat dilihat di sini, yang RALF, kemudian ini yang RAKF. Terus kemudian dilanjutkan dengan memastikan pada package Agricole dan Bioresearch tercentang. Maka yang pertama adalah untuk melihat data. Kita tulis dulu RALF. Untuk script sudah saya siapkan, tinggal kita copy paste. Kita copy. Ini terlebih dahulu kita copy. Kita klik run, maka terlihat data pada tabel bawah menu konsol. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat faktor. Copy scriptnya lagi. Untuk faktornya adalah dosis pupuk jadi sebagai faktor dan dosis pupuk fosfat juga sebagai faktor. Kita klik, kita upload terlebih dahulu, kita klik run. Langsung terlihat dosis pupuk jadi sebagai faktor, dosis pupuk fosfat juga sebagai faktor. Kemudian juga terlihat median, min, nilai minimum, nilai maksimal. Selanjutnya langsung kita ke uji ragam. Ujian apa? Dan uji lanjut. Untuk skrip uji manfaat dan uji lanjut juga sudah saya siapkan menggunakan ini. Bisa kita langsung buka semua. Untuk keterangannya ini RALF itu datanya 4 kolom. Ini sebagai faktor A dan ini sebagai faktor B. Untuk angka 2 ini merupakan tes yang digunakan atau uji yang digunakan. Kita lihat di sini. 0 untuk tanpa uji, 1 untuk LSD, 2 untuk Duncan, 3 untuk HSD, uji HSD.
Untuk kali ini kita gunakan yang uji LSD saja. Kelebihan dari RStudio, untuk uji ragam kita langsung bisa ke 4 dependent variable. Tablock, run. Nah, hasilnya terlihat. Untuk uji ANOVA-nya pada pH, untuk ini faktor A itu dosis pupuk CaCO3, faktor B itu dosis pupuk fosfat, kemudian ini interaksi antara keduanya. Memiliki signifikasi sangat signifikan karena di bawah atau kurang dari 0,001. Kemudian lanjut ke uji lanjutnya. Di sini ada pH dengan perlakuan dosis pupuk CaCO3. Untuk K2 setiap perlakuan berbeda nyata. K2 dengan notasi A, K1B, K0C. Kemudian untuk dosis pupuk fosfat, perlakuan P1 berbeda nyata dengan P2 dan P0. Dinotasikan P1A, P2 dan P0B. Nah, di sini kelebihan dari RStudio adalah terdapat uji lanjut dari interaksi kedua faktor tadi. Dapat dilihat untuk interaksi K2 dan P1 pada P2, nilai AA, K2 dengan P0B, K0 dengan P1BC, K1 dengan P0CD, K1 dengan P2D, K1B dengan P1E, K0B dengan P2EF, K0 dan P0F. Dapat dikatakan untuk perlakuan yang tidak memiliki huruf yang sama, maka berbeda nyata. Apabila masih terdapat huruf yang sama, maka tidak beda nyata. Kemudian lanjut ke uji ragam dependent variable yang tersedia. Juga sama, untuk faktor A sebagai dosis pupuk CaCO3, faktor B dosis pupuk fosfat, terus interaksi antara keduanya memiliki nilai signifikasi sangat-sangat signifikan di bawah 0,001. Terus lanjut ke uji ragamnya. Pada perlakuan dosis pupuk CaCO3 K2, setiap perlakuan ini berbeda nyata, dinotasikan dengan masing-masing grup K2A, K1B, K0C. Kemudian dilanjutkan dengan tersedia dengan dosis pupuk fosfat. Dapat dilihat untuk P1 dengan P2 tidak berbeda nyata atau notasi yang sama A. Kemudian dengan P0 berbeda nyata dengan notasi B, P0. Kemudian ini ada uji lanjut untuk interaksi antara keduanya. Dapat dilihat K2P1A, K1P2B. Untuk yang hurufnya tidak sama maka berbeda nyata. Untuk yang terdapat huruf yang sama maka tidak berbeda nyata. Dilanjutkan dengan uji ragam dependent variable and total. Di sini juga sama, untuk faktor A, faktor B dan interaksi kedua faktor, nilai signifikasi di bawah 0,001, yaitu sangat-sangat signifikan. Langsung ke uji lanjutnya. Untuk N total dengan perlakuan dosis pupuk CaCO3, tiga perlakuan berbeda nyata. Kemudian untuk perlakuan dosis pupuk fosfat
P2 dengan P1 tidak berbeda nyata, kemudian P2 P1 dengan P0 berbeda nyata. Kemudian ada juga uji lanjut interaksi kedua faktor, K2 dengan P2 nilainya A, K2 dengan P1A, K1 dengan P2B, dan seterusnya. Juga sama, pada huruf yang sama maka tidak berbeda nyata. Jika hurufnya berbeda tidak. Jika hurufnya berbeda maka berbeda nyata. Dilanjutkan untuk definesin variabel terakhir, yaitu produksi kacang tanah. Untuk produksi kacang tanah dengan faktor A atau dosis CaCO3, nilai signifikasi sangat signifikan, di bawah 0,001. Dengan faktor B, dosis pupuk fosfat tidak signifikan karena nilainya di atas 0,1, tidak diberi tanda. Untuk interaksi keduanya nilainya sangat signifikan, yaitu dikurang dari 0,01. Langsung ke uji lanjutnya. Untuk perlakuan dosis pupuk CaCO3 K2 dengan notasi A berbeda nyata dengan K1 dan K0 yang bernotasi B. Kemudian untuk perlakuan dosis pupuk fosfat tidak berbeda nyata karena dari data uji ragam tadi tidak signifikan. Kemudian untuk uji lanjut ke interaksi kedua faktor dapat dilihat untuk K2P1 sebagai notasi A, K2P0 dengan notasi AB, K2P2 dengan notasi B, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke korelasi. Untuk korelasi skripnya juga sudah saya siapkan, yaitu sebagai berikut. Tinggal kita copy paste, kita tempel, terus kita klik run. Untuk ini 4 ini menunjukkan kolom 4 hingga kolom 7, jadi korelasi keempat parameter. Klik run. Nah, dapat lihat untuk korelasi pH dengan pH 1 karena memang sama, pH dengan P tersedia 0,51, maka dapat dikatakan berkorelasi positif signifikan. Terus pH dengan N total korelasi positif juga sangat signifikan, mendekati 1. pH dengan produksi kacang tanah korelasi positif signifikan di atas 0,5, mendekati 1. Kemudian P tersedia dengan pH juga akan sama. Kemudian P tersedia dengan N total memiliki korelasi positif sangat signifikan 0,71. P tersedia dengan produksi kacang tanah juga korelasi positif signifikan 0,64 atau sangat signifikan, mendekati 1. N total dengan pH sangat signifikan, korelasi positif. N total dengan P tersedia juga korelasi positif sangat signifikan. N total dengan N total sama. N total dengan produksi kacang tanah korelasi positif tidak signifikan karena di bawah 0,5. Kemudian ada produksi kacang tanah dengan pH signifikan, korelasi positif. Produksi kacang tanah dengan P tersedia korelasi positif sangat signifikan. Produksi kacang tanah N total korelasi positif tapi tidak signifikan. Mungkin itu untuk persoalan nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita terlebih dahulu kita ZRL out ya, kita klik ini. Untuk RKF datanya juga sudah saya masukkan. Untuk yang pertama juga ada lihat data, kita gunakan script bawahnya.
sekarang dapat lihat di sini langsung keluar ini karena sebelumnya udah saya coba untuk trial atau latihan, jadi kita bisa langsung blok semuanya aja sekarang. Kita blok terlebih dahulu sekarang. Dapat dilihat untuk datanya min, median, nilai minimum, nilai maksimum. Kita lanjut ke uji ragam, uji ANOVA dan uji lanjut. Kita sudah siapkan skripnya, tinggal kita copy paste seperti yang sebelumnya tadi. Untuk karena ini RAKF, maka ulangan juga dimasukkan. Itu menggunakan rumus FRBD 2 fact. Nah, di sini kita akan mencoba yang menggunakan uji Duncan, yaitu yang nomor 2. Terus kita blok aja, terus kita klik run. Nah, langsung keluar semua. Terus kita lihat, nah kita langsung ke uji ragamnya. Yang pertama ada pH, di sini pH dengan ulangan, faktor A yaitu dosis pupuk, ya, faktor B yaitu kelator, terus ada interaksi keduanya. Untuk ulangan nilai signifikasi tidak signifikan, untuk faktor A juga tidak signifikan, nilainya lebih di antara 0,05 dan 0,1. Kalau yang tidak ada tandanya ini di antara 0,1 dengan 1. Terus kita langsung ke uji lanjutnya. Yang pertama ada pH dengan perlakuan dosis pupuk. Untuk P0 dengan P2 tidak berbeda nyata, P2 dengan P1 juga tidak berbeda nyata, namun P0 dengan P1 berbeda nyata. Kemudian dinotasikan dengan P0 sebagai A, P2 AB, P1 B. Kemudian ke perlakuan kelator. Untuk ketiga-tiganya tidak berbeda nyata. Sebentar. Terus kemudian untuk uji interaksi untuk uji lanjut ulangan ternyata tidak ada, langsung ke uji lanjut
ke interaksi antara kedua faktor. Dapat dilihat interaksi P0 dengan K1 notasi A, P2 dengan K1 AB. Kalau dikatakan perlakuannya tidak berbeda nyata dari P0 K1 sampai dengan P2 K2 tidak berbeda nyata. Kemudian P0 K1 berbeda nyata dengan P1 K1, P1 K0 juga berbeda nyata dengan semua faktor. Terus dapat dilanjutkan ke uji ragam kolom kelima. Kolom kelima itu apa? Yaitu BO atau bahan organik. Dapat dilihat untuk ulangan tidak signifikan, memiliki nilai di antara 0,1 dan 1. Untuk faktor A signifikan, kurang dari 0,05, di antara 0,05 dan 0,01. Kemudian untuk faktor B atau kelator juga sama, signifikan. Untuk interaksi keduanya sangat-sangat signifikan, kurang dari 0,001. Kemudian dilanjutkan pada uji lanjut BO dengan perlakuan dosis pupuk. Untuk P1 tidak berbeda nyata dengan P2, P2 tidak berbeda nyata dengan P0, P1 dengan P0 berbeda nyata. Notasikan P1 sebagai A, P2 AB, P0 B. Kemudian untuk BO dengan perlakuan kelator, K2 sebagai A, K1 sebagai A, K0 B, maka K2 dan K1 berbeda nyata dengan K0. Terus langsung ke uji ragam interaksi antara kedua faktor. Interaksi antara P1 dengan K2A, P1 dengan K1AB, P2 dengan K0 ABC, P0 dengan K1 BCD, P2 dengan K2 BCD, P0 dengan K2 CDE, dan seterusnya. Perlu diingat, untuk huruf yang sama maka tidak berbeda nyata. Jika hurufnya tidak sama maka berbeda nyata. Selanjutnya untuk uji ragam KTK, dependent variable KTK. Untuk ulangan tidak signifikan atau tidak berbeda nyata, nilainya di atas 0,1. Untuk faktor A sangat-sangat signifikan, kurang dari 0,001. Untuk faktor B sangat signifikan, kurang dari 0,01. Untuk interaksi keduanya signifikan, kurang dari 0,05. Lanjut ke uji lanjut KTK dengan perlakuan dosis pupuk. Untuk yang P1 dan P2 tidak berbeda nyata, P1 dan P2 dengan P0 berbeda nyata dengan notasi P1A, P2A, P0B. Kemudian dilanjutkan KTK dengan perlakuan kelator. Untuk K1 notasinya A, K2 notasinya A, K0 notasinya B. K1 dan K2 tidak berbeda nyata, K1 dan K2 dengan K0 berbeda nyata. Lanjut ke uji lanjut interaksi keduanya, yaitu P1 K2 memiliki notasi A, P1 K1 AB, P2 dengan K1 ABC, dan seterusnya. Terus dilanjutkan untuk uji ragam terakhir, dependent variable terakhir, yaitu tinggi tanaman. Untuk ulangan juga tidak signifikan, nilainya di atas 0,1. Untuk faktor A sangat signifikan, nilainya di kurang dari 0,01. Untuk interaksi keduanya untuk faktor B tidak signifikan. Faktor A tadi sangat signifikan, untuk interaksi keduanya juga tidak signifikan. Pada titik ini berarti di atas 0,05. 0,2 di kurang dari 0,01. Kemudian lanjut ke uji lanjut tinggi tanaman dengan perlakuan dosis pupuk. Untuk P1 nilainya A, notasinya A, P2 notasi B, P0 notasi B. Maka dapat dikatakan P1 dengan P2 berbeda nyata, P1 dengan P0 berbeda nyata, P2 dengan P0 tidak berbeda nyata.
Kemudian dilanjutkan tinggi tanaman dengan perlakuan kelator. Dapat dilihat untuk K2 memiliki notasi A, K0 AB, K1 B. Maka K2 dengan K0 tidak berbeda nyata, K0 dengan K1 juga tidak berbeda nyata, K2 dengan K1 berbeda nyata. Selanjutnya ada uji interaksi keduanya, P1 dengan K0A, P1 dengan K2A, P0 dengan K2AB, dan seterusnya. Sekali lagi perlu diingat, untuk huruf yang sama maka tidak berbeda nyata. Untuk huruf berbeda, misal A dengan BC, maka kedua perlakuan tersebut berbeda nyata. Selanjutnya adalah korelasi. Untuk korelasi juga sudah saya persiapkan skripnya, kita copy paste, terus kita klik run. Nah, langsung keluar. Untuk korelasi, pH dengan pH sama 1, pH dengan BO 0,00, tidak ada korelasi. Untuk pH dengan atau tidak signifikan. Untuk pH dengan ATK juga nilainya 0,02, tidak signifikan meskipun korelasinya bernilai positif. Untuk pH dengan tinggi tanaman memiliki korelasi negatif, tidak signifikan, nilainya 0,3. Untuk BO dengan pH tidak ada korelasi. Untuk BO dengan PO sama. Untuk BO dengan KTK memiliki korelasi positif, sangat signifikan karena mendekati 1. Untuk BO dengan tinggi tanaman korelasi negatif tapi tidak signifikan karena nilainya hanya 0,03. Terus kemudian ada KTK dengan pH, tidak signifikan. KTK dengan PO korelasi positif sangat signifikan. Dan KTK dengan tinggi tanaman juga korelasi positif tapi tidak signifikan. Tinggi tanaman dengan pH korelasi negatif tapi tidak signifikan karena hanya cuma 0,30. Untuk tinggi tanaman dengan BO juga korelasi negatif tapi tidak signifikan. Tinggi tanaman dengan KTK korelasi positif tidak signifikan. Dan selanjutnya tinggi tanaman dengan tinggi tanaman sama karena saling berhubungan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya karena sudah menjawab kedua soalan dari praktikum Rancob. Sekian, terima kasih.